Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan lompet manual. Pertama, kita akan membuat dari garis lom ya. Yang kita butuhkan garis untuk pembuatan lom itu adalah dari base subcrop dan B-floor. B-floor yang diambil adalah B-floor yang tidak terputus sama sekali. Jadi dari data yang didapat, B-floor yang garisnya tidak terputus adalah di elevasi 40. Selanjutnya kita akan melihat bagian sidewall. Sidewall dari ini kita dapat di peta kontur. Di peta kontur ini kita dapat melihat elevasi tertingginya. Jadi di elevasi tertingginya itu ada di elevasi 50. Jadi elevasi tertinggi adalah di 50. Ya, elevasinya ada di 50 sih. Jadi maka satu yang dibuat adalah dengan elevasi 50. Jadi kita mengubahnya dengan elevasi 50. Oke, udah 50. Selanjutnya untuk pembuatan sidewall dan garis dari B-floor ini, kita akan melakukan project offset. Dari project offset ini kita membuat dari menu draw, langsung kita offset. Karena saya mau tinggi 10 dengan lebar ban 10, maka offsetnya adalah 10. Kita offset. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ke project. Project ini karena dia dari elevasi 50, saya mau dari elevasi 50 ke minus 40, jadi kan turun tuh. Jadi height-nya dengan ketinggian stabil itu 10, jadi minus 10, dengan project angle 50 derajat. Jadi oke. Lakukan hal yang sama sampai dengan elevasi minus 40. Oke. Project offset. Oke, lanjut project offset. Lakukan project offset, masih project offset. Project offset. Satu lagi. Hal ini dilakukan untuk bagian sidewall sebelah kanan maupun di bagian B-floor. Jadi kita lakukan hal yang sama, cuman beda yang tadi ini akan masuk ke dalam. Ya, benar. Nah, kita lakukan lagi project offsetnya, offset project
30. Oke, terakhir sorry project. Oke. Seperti ini. Nah, untuk B-floor, karena di satu lot tadi kan kita dari 50 menuju minus 40. Sedangkan ini kebalikan dari untuk B-floor-nya. Dari B-floor ini kita dibuat dari minus 40. Jadi dari minus 40 ke 50. Jadi perbedaannya itu di bagian project-nya saja. Dari ini kita offsetin dulu. Oke, selanjutnya kita akan project. Nah, di project tadi kan minus 10 tuh, karena kita mau melakukan penurunan stabil ke 10, alpha 10. Jadi, karena mau naik, jadi minusnya dihapus. Jadi, kenaikan 10 dari minus 40. Dengan project angle masih sama, yaitu 50 derajat. Lakukan sampai dengan elevasi 50. Cek. Ini elevasi 30. Oke, dikit lagi project.
Oke, setelah semuanya sudah di elevasi 50, dari 50 ke minus 40, kita akan memotong garis-garis yang berlebihan di elevasinya, itu dengan cara melakukan trim to boundary dan pick break. Pertama, kita akan melakukan trim to boundary. Trim to boundary itu dapat di menu edit, selanjutnya di bagian real limit, trim to boundary. Oke. Klik di bagian elevasi 40 terlebih dahulu. Oke. Seperti ini, lakukan hal yang sama untuk seterusnya sampai elevasi 50. Oh. Trim to boundary. Oke. Oke. Trim to boundary. Oke. Oke, untuk pick break-nya kita lakukan seperti ini. Edit, elemen edit, pick break. Kita potong sesuai dengan garis elevasi yang sama. Oke. Pick break. Ini dilakukan untuk sisi satu di sebelah kanan juga. Tapi kita buat sebelah sini terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, karena sudah terpick break semua, save, kemudian di delete. Oke. Untuk side tool sebelah kiri sudah selesai, maka kita akan melakukan di side tool sebelah. Ya. Dengan hal yang sama, yaitu dengan trim to boundary dan pick break. Jadi, trim to boundary. Oke. Ups. Oke.
trim to boundary. Oke. Trim to boundary. Oke. Sekarang bagian backbreak-nya. Untuk menghilangkan menu dari Rallymat, kita tinggal Q saja sampai bertanda panah. Selanjutnya kita pilih di backbreak. Oke, tinggal shift di blok, selanjutnya delete. Oke. Setelah itu, setelah seperti ini, kita akan memotong side wall sisi kiri maupun sisi kanan dengan B-floor yang ada. Jadi kita membuka dari B-floor. Annotation-nya dihidupin. Di sini kita juga sama. Kita akan ngelakuin trim to boundary. Selanjutnya trim to boundary. Ini elevasi 40 dikarenakan di elevasi 40 juga. Ini juga. Selanjutnya ke elevasi 30. Lanjut ke 20. 10. Trim to boundary. Oke, 10. 0. 10. 20. Lanjut dengan elevasi 30. Selanjutnya di elevasi 40. Oke, ini tidak ada, jadi kita kalau tidak ada di elevasi floornya, jadi kita akan ngelakuin extend to boundary dengan B
subgroup-nya. Jadi dengan edit, relimit, di bagian extend to boundary. Extend to boundary tadi kan kalau trim to boundary kita oke. Untuk extend ini kita no. Extend to boundary. No, selanjutnya tinggal kita panjangkan elevasi 50-nya. Oke. Lakukan hal yang sama di sebelah sini. Oke, trim to boundary. Oke. Oke. 30, 20. Oke. Nah, ini tetap di trim to boundary karena kelewatan dari situ, tapi ini kita klik no. Selanjutnya no. Oke, untuk extend to boundary-nya no juga. Oke, bevelnya kita matiin. Maka hasil dari LOM ini elevasi 40 kita hapus karena ini tadi sudah, tapi oke. Nah, jadi di sini sudah nampak garis dari untuk alasnya, bevelnya. Jadi untuk bevelnya kita akan membuat garis baru, yaitu dengan cara membuat line, ambil di bagian terluarnya. Garis dari bevel yang sudah kita lanjutan video yang tadi. Setelah kita ngebuat garis bantu dari floor-nya, kita pindahkan ke folder floor supaya kita ngebuat dasar dari LOM-nya. Jadi setelah ini kita akan melakukan pick break, edit, elemen edit, pick break. Oke. Delete. Iya, lakukan hal yang sama sisi sebelahnya. Pick break. S. Oke. Ini kita gabung dengan cara edit, elemen edit, connect. Oke. Kita ingin membuat garis dari ini akan berbentuk menjadi poligon. Setelah digabungkan semuanya, kita edit, convert the polygon. Oke, setelah itu kita akan melihat ke detailnya apakah sudah menjadi poligon. Ya, sudah poligon. Jadi kita akan mengcopy bfloor ke dalam folder floor ini. Jadi dengan cara
klik kanan floor, pada folder floor selanjutnya di copy, input di kontur struktur B-floor. Oke. Setelah itu, ini B-floor sudah ada. Oke, kita akan melakukan pemotongan. Jadi, kita dengan cara edit, relimit, selanjutnya clipboard. Di clipboard ini kita memilih outside. Jadi, kita pilih outside. Oke, cancel seperti ini. Oke, jadi ini kita sudah ada penampang atau floor dari LOM kita. Jadi B4 ini kita akan copy ke dalam LOM. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu kita sudah jadi. LOM-nya sudah hampir jadi. LOM manualnya sudah hampir jadi. Terakhir, step terakhir itu kita akan melakukan pemotongan pada peta kontur. Jadi kita buka di triangle. Sebelumnya kita sudah membuat triangle pada peta kontur. Jadi ini ada garis-garis keluar dari peta kontur. Jadi kita akan ngelakuin pick break atau intersect bahasanya. Jadi dengan cara pick break, edit, elemen edit, pick break. Jadi garis-garis yang keluar yang ini kita hapus. Jadi kayak klik sini. Selanjutnya seperti ini. Saja ini di delete. Oke. Nah, lakukan hal yang sama sampai garis-garis putih ini tidak keluar dari peta kontur lagi. Maka hasil akhir dari LOM kita berbentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sudah dilakukan intersect atau pick break pada peta topografi, peta kontur. Jadi yang pink ini adalah boundary dari pet LOM kita. Nah, seperti ini. Jadi pet LOM kita sudah selesai. Ini tinggal kita gabungkan ke peta konturnya. Jadi penggabungan dengan peta kontur sangat gampang. Pertama itu kita akan ngebuat ini folder baru untuk gabungan dari kontur. Jadi topo LOM. Oke. Topo LOM. Kita edit dengan cara yang sama juga. Copy. Peta kontur kan ada di surface, jadi input surface. Peta kontur. Sorry, kok section 3D. Surface. Peta kontur. Ke topo LOM. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan boundary-nya tadi. Boundary-nya tadi itu yang warna ungu. Jadi kita edit, copy, duplicate di bagian garis ungu atau boundary-nya. Kita okekan saja. Selanjutnya lakukan yang sama, cuma bedanya kita relimit yang inside. Kalau yang di floor, untuk floor tadi kita relimit outside, untuk di topo ini kita akan melakukan relimit secara relimit yang ada di dalamnya. Karena kan kita akan menambang daerah sini nih, yang di dalam boundary-nya. Jadi lakukan sama edit, relimit, clipboard yang di bagian delete insert, selanjutnya oke. Seperti itu. Oke, setelah ini jadi ini adalah gabungan dari peta konturnya. Jadi ini kita delete dulu boundary-nya. Jadi kita copy boundary LOM-nya ini. Boundary LOM-nya ini kita copy dengan cara hal yang sama, kita input boundary LOM ke topo LOM. Maka hasilnya seperti ini. Setelah ini kita akan membuat triangle, maka bentuk triangle dari LOM-nya adalah seperti ini. Oke, jadi untuk LOM kita sudah selesai. Ini adalah hasil akhir dari LOM pet manual. Sekian, terima kasih.